dikarenakan ini kita kesini udah kemalaman ya ini. Jadi tadi kita mau ke 4 kebun, cuman kita hanya beberapa mereview di 2 kebun saja. Nah, kita sekarang review langsung di kediaman beliau ya. Nah, di sini kita akan review pohon cemara udang ya, atau kasuarina di sini ya. Nah, di sini sendiri tampil dengan gaya formal ya. Sangat bagus pohonnya, untuk perakaran juga sangat istimewa. Dan pohon ini sendiri pohon endemik Indonesia. Jadi pohon asli Indonesia, dan kita patut bangga juga untuk Indonesia mempunyai pohon-pohon yang berkualitas, dan tidak terlepas kita hidup di musim tropis ya. Jadi untuk sinar matahari full setahun kita merasakan sinar matahari. Nah, bisa kita lihat untuk susunan-susunan daripada cabang pertama, cabang kedua maupun background sudah sangat terlihat jelas ya di sini, maupun di terusan untuk top mahkota juga sangat indah. Dan tahapannya sendiri kita juga bisa lihat ya. Untuk pohon ini sendiri pertumbuhannya cukup lambat, jadi perlu waktu juga untuk membesarkan pohon ini sendiri seperti itu. Ini saya yakin untuk pohon ini sendiri lebih dari 15 tahun untuk prosesnya. Nah, mungkin bisa kita lihat ya untuk tahapannya di sini. Ini sudah masuk ke level 1, 2, 3, 4. Jadi untuk pohon ini sudah tahap 4 sampai tahap 5 ya, seperti itu. Konsepnya sudah sangat jelas, dan pohon ini belum pernah turun untuk di kontes, dan ini konten eksklusif dari kita karena kita mendapatkan izin langsung dari ownernya sendiri yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Ini tepatnya di Kota Sragen, kota sejuta vikes kalau saya bilangnya ya, karena di sini banyak sekali penghobi maupun seniman maupun pembudidaya bonsai, untuk khususnya di jenis vikes seperti itu. Dan saya mohon maaf terlebih dahulu kalau videonya mungkin kurang jernih ya. Di sini karena kita datangnya agak kesorean, jadi ya seperti ini hasilnya. Videonya saya mohon maaf. Nah, kita lanjut untuk mereview. Di sini ada pohon asem Jawa atau tamarindus ya kalau bahasa latinnya. Jadi di sini dia menampilkan pohon dengan konsep multiple trunk ya. Jadi dia berbatang banyak seperti itu. Ada 3 kalau di sini. Bisa juga kita bilangnya triple trunk karena ada 3 batang utama di pohon ini. Jadi nantinya tetap ada susunan 3 mahkota ya. Di sini ada susunan pertama, susunan kedua, maupun terusan batang utama daripada ketiga batang ini seperti itu. Di sini sangat bagus pohonnya dan sangat berkarakter ya. Kita lihat detailnya, mungkin bisa dilihat untuk pohonnya sendiri. Nah, perakaran pohon seperti ini bisa dikatakan sudah maksimal ya, karena untuk perakaran sendiri pohon asem bisa blimbing kalau bahasanya, dikarenakan ya ini pohon berjenis atau berdaun majemuk ya. Jadi tahap pun perantingan tidak bisa serapat pohon vikes, pohon sancang maupun pohon anting putih. Jadi seperti ini sudah maksimal untuk pohon asem itu sendiri kerapatannya. Nah, luka-luka seperti ini juga akan menambah aksen ya. Aksen daripada ketuaan pohon itu nantinya akan terlihat ketika kambium-kambium ini sudah mulai menutup ya, seperti itu. Nah, mungkin proses sendiri untuk pohon ini saya yakin lebih dari 10 tahun, karena kita bisa lihat untuk pohon asem perkembangannya cukup lambat juga dia. Namun semua tergantung kesuburan. Cuma kalau asem Jawa itu lebih ke pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan vikes maupun pohon-pohon lainnya. Nah, lanjut untuk pohon selanjutnya.
Di sini ada cemara udang juga atau casuarina ya kalau bahasa Latinnya. Di sini pohon ini memiliki konsep twin trunk ya ataupun berbatang dua. Jadi untuk pohon ini sendiri mempunyai dimensi ataupun diameter kurang lebih 1,5 meter ya. Di sini bisa kita lihat untuk pohonnya sangat-sangat berkarakter, seakan-akan kita berteduh di atas pohon yang sangat besar dan sangat tua, dan estetika daripada seni itu sendiri tidak dihilangkan di sini ya. Nah, di sini ada cabang ataupun batang ya kalau ini. Jadi konsepnya dua batang. Jadi nantinya ada dua mahkota di sini, dua yang menonjol. Nah, ini kemungkinan akan diikutkan ke pameran nasional juga di waktu yang akan datang, yang mungkin nanti kita spill ya untuk ikut di zona maupun di daerah mana ya. Nah, untuk perantingan sendiri di sini sudah sangat matang, sudah sangat rapat untuk kerapatannya. Ini tinggal masuk ke finishing akhir aja ya mungkin. Di sini susunan-susunan tajuk sudah terlihat sangat jelas, konsepnya sudah sangat jelas juga. Jadi pohon ini semoga saja bisa lah menjadi salah satu pohon yang terbaik nantinya ketika di pameran seperti itu. Nah, kita lanjut pohon selanjutnya. Ini ada Ficus microcarpa. Jadi di sini dia tampil twin trunk juga ataupun informal ya di sini. Ini gaya-gaya yang disukai oleh pebonsai, karena ya gaya-gaya seperti ini yang paling laku di pasaran ya, seperti itu ya. Karena juga selain itu gaya seperti ini juga sangat indah menurut saya juga. Kalau ini masuknya di medium ya, medium awal. Untuk lingkar sendiri dia lebih dari 80 ini. Jadi kalau mungkin ownernya bisa ngepres lagi ke endemek akan lebih bagus. Cuman kita mungkin agak sayang juga pohon sudah seperti ini kita press lagi ya. Jadi kita mengikuti kemauan pohon ini maunya jadi seperti apa, kita tidak pernah mentarget untuk jadinya seberapa ataupun lamanya seberapa. Nah, di bonsai tidak bisa seperti itu, karena bonsai sendiri itu makhluk hidup ya, atau dinamis, dia tidak statis. Jadi untuk pohon terus bergerak dan berkembang. Jadi kita tidak bisa memaksakan sebuah pohon itu harus jadi berapa lama ataupun harus jadi dengan ukuran seberapa. Itu kurang bisa ya, karena kita telat perawatan ataupun telat pengelosan itu akan merubah konsep daripada bonsai itu sendiri ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kematangan pohonnya ya. Ini masuk ke perantingan. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya. Di sini ada sambungan, dia disambung di sini. Nah, dari pohon ini ada percabangan. Nah, disambungkan ke sini ya. Ini tadinya pohon untuk sambungan juga di belakang. Cuma setelah yang belakang sudah dipotong, digunakan lagi sebagai sambungan di atas ini. Jadi ini nantinya tetap kita buang ya, karena menutupi juga. Ini memang sebenarnya untuk tempelan saja sih, seperti itu. Untuk konsep pohon ini sangat-sangat bagus ya, kedepannya sangat-sangat mempunyai nilai jual maupun nilai daripada seni bonsai itu sendiri, seperti itu. Nah, lanjut kita ke pohon selanjutnya. Yang akan kita review adalah pohon Xianji ya. Ini pohon ini memiliki konsep twin trunk juga, dimana di sini mempunyai ukuran medium ya dia. Jadi bisa kita lihat untuk proporsinya sudah sangat balance ya di sini. Jadi untuk batang keduanya ini balance, dan batang utama ini juga sangat-sangat balance.
seperti itu. Nah, di sini juga menampilkan ya. Di sini ada kekosongan ruang di mana itu sangat penting saya sampaikan karena di mana kekosongan ruang itu kita perlukan adalah pengisian ruang itu sendiri. Jadi ketika ada ruang kosong, kita harapkan ada pengisian ruang di area belakang maupun di backgroundnya. Fungsi background adalah seperti itu. Jadi mengisi kekosongan sebuah ruang yang ada. Nah, itu akan menimbulkan sebuah efek ataupun visualisasi bonsai yang indah seperti itu. Dan bonsai ini tiga dimensi ya, jadi bisa dilihat dari samping maupun dari depan maupun dari belakang. Selain itu, background juga berfungsi sebagai visualisasi daripada tiga dimensi itu. Ya, kita lanjut ke pohon selanjutnya. Ini maskot juga di sini ya. Jadi kita review sekilas saja. Nanti mungkin next video akan kita buatkan full untuk review pohon ini ya. Pohon ini sendiri memiliki dimensi atau ukuran XL ya. Jadi untuk lingkar batangnya sendiri lebih dari 3 meter. Ini kita bisa lihat untuk potnya sendiri kurang lebih 3 meter juga. Jadi pohon ini sangat-sangat besar ya. Prosesnya saya yakin bertahun-tahun juga. Nah, pohon ini memiliki konsep informal ya. Jadi di mana gerakan batang tidak tegak lurus seperti itu. Kita bisa lihat untuk background cabang pertama maupun cabang kedua dan terusan sudah balance, dan mungkin ada beberapa untuk pembesaran lagi ya. Bisa dilihat untuk detail pohonnya ya. Nah, kita bisa lihat untuk karakter akar ini bisa menjadi berkarakter seperti ini karena adanya pahatan daripada sebelumnya ya. Jadi untuk pahatan-pahatan yang sudah tertutup menjadi sebuah karakter daripada pohon ini ya. Pohon ini sangat besar sekali ya. Bisa lihat untuk perbandingannya, saya di sini tangan saya dengan pohonnya jauh lebih besar. Nah, next kita lanjut ke review pohon selanjutnya. Di sini ada pohon kimeng ya, atau Ficus microcarpa, yang mana di sini memiliki konsep formal ya. Jadi batang tegak lurus dengan top terusan mahkota ya. Pohon ini memiliki dimensi maupun ukuran kurang lebih 1,5 meter ya, sangat besar juga dari pohon gabungan ini kelihatannya. Nah, seperti tadi kita jelaskan, untuk sayatan-sayatan ini bisa untuk menambahkan karakter daripada pohon itu sendiri maupun membentuk sebuah alur gerak, maupun kalau di kita membahasnya seperti peresan ya, seperti itu ya. Jadi pohon ini pemecahan akarnya juga sudah mulai terlihat ya. Mungkin bisa diambil view-nya lebih detail.